Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Laporan kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dan ironisnya, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat. Dalam lingkup keluarga, bisa ayah kandung atau ayah tiri, kakek, kakak korban, paman, dan bisa dari teman terdekat. Sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan, jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Pergaulan bebas adalah fenomena sosial yang umum dan marak terjadi di masa sekarang. Istilah ini merujuk pada interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma moral dan etika yang seringkali mengarah pada perilaku berisiko. Dalam banyak kasus, pergaulan bebas melibatkan aktivitas seperti seks di luar nikah, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan minum-minuman alkohol. Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya pergaulan bebas sangat bervariasi, termasuk pengaruh teman sebaya, media sosial. Remaja dapat terjerumus ke dalam perilaku yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mungkin mental mereka. Mengapa kasus-kasus pergaulan bebas ini marak terjadi di kalangan remaja dan dewasa? Karena salah satu penyebab utama pergaulan bebas adalah tekanan dari teman sebaya. Remaja seringkali merasa harus mengikuti norma kelompok untuk diterima, yang dapat mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang tidak sehat. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak juga berkontribusi pada masalah itu. Jadi, mengapa anak-anak sekarang lebih marak bergabung atau dengan teman sebayanya dan melakukan pergaulan bebas? Karena kurangnya peran dari orang tua. Kurangnya peran orang tua membebaskan anak. Ya, maka dari itu anak-anak mudah untuk ikut yang hal-hal negatif yang dilakukan pada anak-anak zaman sekarang. Dampak dari pergaulan bebas sangat beragam dan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dari segi kesehatan fisik, resiko terkena penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan meningkat secara signifikan. Selain itu, pergaulan bebas juga dapat merusak reputasi sosial individu yang dapat mengarah pada pengucilan dari teman-teman dan komunitas. Dalam konteks akademis, keterlibatan dalam pergaulan bebas seringkali mengalihkan perhatian remaja dari belajar sehingga berdampak negatif pada prestasi akademik mereka. Untuk mengatasi pergaulan bebas, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pertama, edukasi adalah kunci. Sekolah dan lembaga masyarakat perlu mengadakan program yang mendidik remaja tentang dampak negatif dari pergaulan bebas, termasuk risiko kesehatan fisik dan mental. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, dengan memberikan ruang bagi anak untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Orang tua dapat lebih memahami dan membimbing mereka dengan cara yang lebih positif. Solusi yang efektif adalah meningkatkan pengawasan yang sehat terhadap aktivitas sosial remaja.
Jadi peran orang tua sangat penting untuk mencegah perilaku-perilaku dalam pergaulan bebas. Orang tua dan pendidik harus terlibat dalam kehidupan remaja dengan cara yang mendukung, bukan hal-hal yang menyakiti atau mengekang mereka. Salah satu contoh yang dapat kita perankan sebagai orang tua adalah yang pertama untuk mendukung mereka mengikuti ekstrakurikuler di sekolah agar mereka tidak mendapatkan kegiatan-kegiatan yang negatif di luar sekolah. Yang kedua adalah didikan dari media sosial. Kita sebagai orang tua harus mengawasi apa dari media sosialnya anak, apa perilaku anak dalam media sosial tersebut, supaya agar kita paham perilaku anak kita ini tidak hanya di kehidupan yang aslinya saja, tapi di media sosial mungkin bisa saja mereka lebih liar di media sosial. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pergaulan bebas dapat diminimalisir dan remaja dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat. Harapan saya, semoga dengan kesadaran dari individu masing-masing bahwa dampak dari pergaulan bebas anak muda dapat merenggut kebahagiaan dan harga diri bisa dicukupkan dengan hal-hal yang lebih positif. Ubahlah dirimu sampai dirimu sukses, mungkin itulah susah, tetapi di ujung itu mungkin ada taman bunga yang sangat indah. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming.